yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Biarlah hidup kita untuk kemuliaan nama Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Imamat 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusup kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu dan sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kandung domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah yang persembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya
tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita hari ini, korban yang berkenan. Korban adalah merupakan persembahan yang dibawa mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama Allah telah memberikan standar korban yang dibawa kepadanya. Setiap umat yang membawa persembahan kepada Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memberikan standar. Yang pertama, korban itu haruslah dari ternak. Yang kedua, korban itu tidak boleh bercela atau tidak boleh cacat. Contohnya, binatang itu contohnya sedikit aja kukunya itu terpotong dan tidak lengkap, atau bagian-bagian anggota tubuh yang lain yang tidak lengkap, persembahan itu tidak boleh dibawa ke hadapan Tuhan. Dan kalau orang membawa itu di hadapan Tuhan, mereka tidak berkenan kepada Tuhan dan mereka bisa dimurkai oleh Tuhan. Selanjutnya, dan juga ternak yang dibawa bukanlah ternak yang sembarangan. Tuhan sudah memilih beberapa ternak. Kita sudah membaca dari ayat 1 tadi sampai ayat yang ke-17. Di sana ada beruntuk ukur, ada kambing domba, ada anak merpati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali umat Tuhan melakukan kesalahan, supaya mereka kembali berkenan kepada Tuhan dan diperdamaikan dengan Tuhan, mereka harus membawa persembahan ini kepadanya. Berapa kali mereka melakukan kesalahan, sebanyak itu juga mereka membawa persembahan korban kepada Tuhan. Dan ketika mereka sudah membawa korban kepada Tuhan, peraturan-peraturan mereka juga harus ikuti. Yang pertama, saat mereka membawa persembahan itu kepada Tuhan, mereka harus meletakkan tangan di atas korban yang mereka bawa itu, melambangkan bahwa dosa yang mereka lakukan itu ditransfer kepada korban yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Sehingga saat korban itu disembelih, korban itu dibakar, serta merta kesalahan mereka juga ikut dibakar, sehingga mereka memperoleh pengampunan kepada Tuhan. Selanjutnya, mereka harus membawanya kepada imam, karena dalam perjanjian lama imam adalah perantara antara umat Allah dengan Allah. Umat Tuhan tidak boleh sembarangan datang dan memohon kepada Tuhan. Mereka harus melalui perantara. Kalau mereka sembarangan datang ke bait suci, memohon ampun kepada Tuhan, mereka bukan mendapatkan perdamaian, justru mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama ada banyak ketetapan, ada banyak hal yang harus mereka ikuti, peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau mereka tidak taat, mereka akan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan dengan zaman perjanjian baru, yaitu zaman di mana Yesus sudah datang ke dalam dunia dan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita tidak perlu lagi membawa setiap kali korban. Kita tidak setiap kali lagi membawa ternak untuk penghapusan dosa kita. Kita cukup datang kepada Yesus, memohon pengampunan kepadanya. Maka perdamaian itu telah kita dapatkan. Dengan kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita telah diampuni. Juga saat kita melakukan pelanggaran atau memohon apapun kepada Yesus, kita tidak mesti lagi melalui pendeta, gembala, penginjil, atau orang-orang besar yang kita anggap itu orang-orang rohani
kepada Yesus dengan memberanikan diri dan memohon kepadanya. Karena di zaman perjanjian baru tidak ada lagi benteng yang memisahkan kita antara Allah dengan kita. Kita bisa dengan bebas datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya. Betapa besarnya hati Allah kepada kita, betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali, sekalipun begitu murahnya hati Allah kepada kita, sering kita mengabaikannya, sering kita menolaknya, sering kita tidak mau taat kepadanya. Tuhan sudah memberikan nyawanya sebagai korban pengganti kita. Tidak perlu lagi harta kita bawa seperti dalam perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi datang kepada pendeta untuk memohon ampun supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita cukup dengan datang bertelut di hadapan Tuhan, kita sudah mendapatkan pengampunan ketika kita sungguh-sungguh. Tetapi ini pun sangat sulit dilakukan oleh umat Tuhan. Saya rindu setiap kita memikirkan bagaimana pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita memikirkan bagaimana Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Kita memikirkan ketika kita hidup di dalam perjanjian lama, sungguhkah kita mampu? Tapi syukur kepada Tuhan, karena Dia telah datang menjadi korban bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berharap setiap kita sungguh-sungguh mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Dan sekarang kita tanya, apa yang bisa saya berikan untuk Yesus? Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, Bapakku persembahkan hidupku sebagai korban yang berkenan, sebagai korban yang kudus di hadapan-Mu. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri, hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Korban yang berkenan telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu dirinya sendiri, dan kita tidak perlu lagi merepotkan diri dengan membawa korban seperti dalam perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi harus mencari pendeta dan gembala untuk kita diperdamaikan kepada Allah. Kita cukup membawa hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita memperoleh pengampunan. Saya percaya setiap sedang jemaat Tuhan mau membawa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga korban yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui hidup kita berkenan kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas hari ini. Saya percaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjadi korban bagi kami, supaya kami diperdamaikan dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan